Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Saya tidak bisa hidup. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Udah makan? Kira-kira selesai kebaktian dapat makan nggak? Ketahuan banget datang sini cari makan. Mestinya agak jual mahal sedikit dong. Kalau ditanya dapat makan nggak? Nggak mau tahu dapat makan atau tidak. Yesus nomor 1. Karena kalimat itu dapat menggerakkan pengurus gereja dari mau kasih roti jadi kasih nasi. Karena Om Gilbert pernah seperti saudara. Kamu orang belum pernah seperti Om Gilbert kan? Maksudnya udah tua. Kita kan pernah muda. Nah lu kan gak pernah tua. Teknik mesti lebih hebat. Kira-kira selesai kebaktian dapat makan gak? Gak penting. Mau ada makan atau tidak makan, Yesus lebih penting. Dengar begitu pengurus gereja, aduh tadi katanya mau kasih roti, ganti nasi. Kira-kira selesai kebaktian dapat makan gak? Siapa yang bilang dapat itu? Hari Minggu baptis ulang ya. Kira-kira selesai kebaktian dapat makan nggak? Nggak penting, Yesus lebih penting. Berikan tepuk tangan. Semua bisa begini nggak? Jangan. Memang itu yang Om Gilbert senang sama anak-anak muda. Anak-anak muda bertindak dulu baru mikir. Kalau orang tua beda. Mikir dulu gak bertindak-bertindak. Makanya Om Gilbert lebih senang bergaul sama kamu orang. Om Gilbert rasa jadi muda gitu. Ntar kalau pulang ketemu jangan panggil Om Gilbert, Koko. Gini. Semua gini. Sama panjangnya nggak kiri sama kanan? Kalian bisa gini nggak? Jangan dibunyiin. Kalian bisa gini nggak? Oke, sekarang semua gini. Om Gilbert hitung 1 sampai 3, nggak usah mikir, langsung masukin. Tak dulu kan belum dihitung. 1, 2, 3. Tahan. Jangan lihat orang punya, lihat jempol kiri atau jempol kanan yang di atas. Stop, jangan berkelahi. Sudah, jangan kelahi. Siapa yang jempol kanan di atas? Siapa yang jempol kiri? Ulang. Makanya jangan mikir, kan Om Gilbert bilang jangan mikir. Oke? Ya, jangan mikir ya. Ingat Tuhan Yesus mati buat kita di atas kayu salib. 1, 2, 3. Lihat kiri atau kanan? Oke. Pertanyaan Om Gilbert ganti, bukan lagi kiri atau kanan. Sama nggak sama yang tadi? Oke, sekarang tetap sama. Ini kan kita kan jarang kumpul-kumpul begini kan, sekali kumpul-kumpul seneng-seneng lah, ya kan? Soalnya kalau mau dengerin Om Gilbert khotbah ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ya kan? Tapi kan ketemu begini kan jarang kan? Nah, udah? Mendingan kita yang seru-seru aja. Udah? Sekarang coba ganti ya.
1, 2, 3. Berhasil nggak? Oke, siapa yang berhasil? Yang berhasil nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Coba, lagi. Sekarang real ya. Pokoknya apa adanya. 1, 2, 3. Kembali ke yang pertama nggak? Pasti kamu orang mau tanya. Siapa yang kirinya di atas? Jempol kiri di atas. Ini yang Bapak Ibu ini pemain cadangan. Ulang. Bapak Ibu jangan pikir Bapak Ibu pemain cadangan, ikut. Di sini nggak ada orang yang tua, semua anak muda di sini. Walaupun jalannya agak begini, masih muda. Walaupun gigi juga menang kanan, masih muda. Cuman kanan di gigi. Ada pepatah Belanda yang bilang Alain the devil is out, cuman setan aja yang tua. Jadi yang tua siapa? Yang tua siapa? Kita semua yang di sini apa? Ayo sekarang semua, termasuk Bapak Ibu siapapun, pokoknya semua di sini anak muda, anak remaja. Oke? 1, 2, 3. Siapa yang jempol kiri di atas? Oke, supaya jangan mempermalukan siapapun, tangannya turun. Saudara boleh cek kebenaran ini. Orang yang jempol kirinya di atas, pasti dia pikir dia pintar. Belum tentu dia pintar, tapi dia yakin dia pintar. Oke, sekarang siapa yang jempol kanan di atas? Ya, turun lagi, supaya jangan mempermalukan siapapun. Yang jempol kanannya di atas, ini yang Om Gilbert ngomong nih hasil pemikiran profesor psikologi di Jepang. Kebenarannya sudah teruji. Yang jempol kanan di atas, dia pikir dia cantik atau dia pikir dia ganteng. Orang yang dia pikir dia ganteng, orang yang dia pikir dia cantik, belum tentu ganteng atau cantik. Karena orang cantik itu baik. Orang ganteng itu baik. Yang nyebelin tuh yang sok ganteng, sok cantik. Kamu orang punya temen gak yang sok cantik gitu? Yang cirinya bagaimana? Seluruh sekolah tuh kayak naksir dia gitu. Gue heran deh, kalau gue jalan tuh ya, kayaknya semua orang cowok-cowok apalagi ngeliatin gitu. Najis. Kucing aja ngeliat dia, meong katanya. Ya, jadi intinya permainan awal ini Om Gilbert simpulkan, intinya setiap orang berharga di hadapan Tuhan. Ada kelompok yang berpikir dirinya ganteng atau cantik. Ada orang yang dia pikir dia pinter. Persoalannya kenapa kadangkala kita merasa tidak berharga? Karena setan mengintimidasi kita. Yang setuju sama Om Gilbert angkat tangan bilang hidup saya berharga. Bilang sama sebelah saudara, terus lu mau apa? Siapa yang sadar hidupnya berharga? Saya nggak mau tahu apa yang orang ngomong, saya nggak mau tahu hasil ujian matematika saudara, saya nggak mau tahu apa kata guru olahraga saudara, tetapi yang saya tahu menurut firman Tuhan, hidupmu berharga bagi Tuhan dan Tuhan siapkan lakukan hal-hal yang dahsyat. Hidupmu tidak berharga karena IQ-mu tinggi, hidupmu tidak berharga karena prestasimu besar, tapi hidupmu berharga karena di dalammu ada roh Tuhan.
Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang di dalam diri saya ada roh Tuhan. Yang pertama apa? Hidup saya berharga. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Di dalam diri saya ada roh Tuhan. Yang kedua apa? Jadi kalau nanti orang rumah tanya, tadi Gilbert khotbah apa? Jangan tahu apa kali dia khotbah. Yang pertama, pulang gereja jangan ada yang lemes. Gilbert aneh-aneh aja, dia ngomong bikin gue pusing aja. Teprok tangan, jempol kiri di atas, jempol kanan di atas. Semua pulang gereja gini. Hari apa tuh ada konser Bruno Mars? Tanggal 13 ya? Indonesia lawan Australia kapan? Orang tuh kalau pulang nonton konser, Om Gilbert perhatiin semangat. Orang pulang gereja. Kayak baru kesambat Jalangkung gitu. Semua kalian ini pulang gereja nanti semangat. Orang rumah tanya, tadi Gilbert khotbah apa? Hidup saya berharga, di dalam diri saya ada roh Allah. Iya. Sehingga orang rumah juga langsung haleluya. Tapi kok sudah lemes-lemes gitu? Gilbert khotbah apa? Adalah firman Tuhan yang dia khotbahin. Orang rumah bilang gini, untung gua gak datang, kalau gak gua lotoy juga kayak dia itu. Sama-sama bilang hidup saya berharga. Sama-sama bilang di dalam diri saya ada roh Allah. Kalau ada siapapun ngomongin saudara, ada siapapun yang bully saudara, siapapun yang fitnah saudara, ngomong sama diri saudara sendiri, hidup saya berharga, di dalam diri saya ada roh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini Om Gilbert mau bicara tentang teachable spirit. Ingat hidup kamu apa? Berharga. Ingat bahwa di dalam diri kita ada roh Allah. Tetapi suka atau tidak suka, setan itu ada. Bilang sama sebelah saudara, setan itu ada. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, asal kelakuan lu jangan kayak dia. Jadi kalau ada orang fitnah saudara, saudara gak usah sakit hati. Kalau ada orang fitnah saudara, dia dipakai setan. Kalau ada orang bully saudara, dia maki saudara. Karena intinya Tuhan mau kita sadar bahwa kita berharga. Om Gilbert pikir isinya lemper. Tuhan mau kita tahu bahwa kita berharga. Tuhan mau kita tahu kita apa? Berharga. Siapa yang mau membuat kita merasa hidup kita tidak berharga? Setan. Siapa yang mau membuat kita merasa hidup kita tidak berharga? Setan. Kalau ngomong setan jangan manis-manis begitu dong. Setan, setan, setan. Siapa yang mau membuat hidup kita merasa tidak berharga? Setan. Setan. Jadi kalau ada orang yang bully saudara, ada orang yang hina saudara, ada orang yang rendahkan saudara, orang itu dipakai setan. Tapi hanya untuk kita aja ya. Hanya untuk siapa saudara? Jangan lagi hari Senin ada orang yang ngomong aneh-aneh. Gilbert bilang lu dipakai setan, setan lu, setan lu. Tenang aja, senyum aja. Dipakai setan nih orang. Karena Tuhan mau kita sadar kita berharga. Tuhan mau kita sadar di dalam diri kita ada roh Allah. Karena itu we have to carry teachable spirit. Kita harus punya roh yang mau diajar. Kita punya great potential. Kita punya potensi yang dahsyat. Sama-sama bilang
saya punya potensi yang dahsyat. Tetapi potensi yang dahsyat harus diasah. Harus apa? Sama-sama bilang harus diasah. Ini yang kita mau belajar hari ini. Kalau kita bawa Alkitab, boleh buka bersama saya Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kalau enggak, bisa lihat layar. Di bawah judul perikop, apa saudara? Nasihat untuk mencari hikmat. Sama-sama bilang sama Om Gilbert, hikmat tidak datang otomatis. Hikmat harus dicari. Dengarkanlah hai anak-anak didikan. Didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh apa? Jadi dimulai dengan kata apa? Dengarkanlah. Apa? Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya harus lebih banyak mendengar. Tidak semua yang kita dengar harus kita serap. Firman Tuhan harus menjadi pengamannya. Yang kita dengar, yang bagus kita pelajari, kita pelajari. Tapi yang kita dengar yang bisa membuat kita down, yang bisa membuat kita kecewa, kita tolak. Daud bilang, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud tidak membiarkan pikiran negatif menguasainya. Daud tidak membiarkan suara-suara yang mengintimidasi hidupnya, menekan jiwanya. Tetapi dia bilang, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia tidak mau biarkan dirinya diintimidasi, dia tidak mau biarkan dirinya ditekan. Dia tidak mau biarkan dirinya dipisahkan dari kasih Kristus. Alkitab berkata, dengarkanlah. Sama-sama bilang, saya harus mendengar. Apa yang harus kita dengar? Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mendengar hal-hal yang benar. Sementara orang-orang bodoh, dia punya dua kebiasaan. Satu, either dia tidak mau dengar, atau dia mendengar sembarangan. Dia mendengar apa saudara? Dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh apa? Pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Itu yang harus dengar. Ilmu yang apa? Baik. Hal-hal yang memprovokasi, hal-hal yang mendatangkan kebencian, hal-hal yang membuat kita mengambil keputusan-keputusan bodoh, harus kita buang, harus kita buang. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Seperti kita-kita ini masih tinggal di rumah. Masih liar pikiran kita mau ini, kita mau itu, kita mau ini, kita kecewa, kita berontak, kita marah. Tetapi ayat ini bilang di saat seperti itu kita harus dengar ilmu yang membangun kita. Bukan sekedar yang enak menurut perasaan kita. Kalau teman ngajak saudara nonton tayangan cabul misalnya, kita nggak perlu dengarkan. Kalau ada orang fitnah saudara, lu bego banget sih, nggak harus kita dengarkan. Kalau ada orang tua yang kata-katanya menyakitkan, kamu ini nggak pernah pakai otak, lalu kan setan mulai menuduh kita dan berkata, kamu memang nggak disayang, kamu memang nggak diperhatikan di rumah, kamu memang begini. Hari ini saya mau bilang, apapun yang orang buat pada kita tidak akan mempengaruhi keputusan kita. Keputusan kita bahwa kita berharga dan di dalam diri kita ada Roh Allah yang setuju. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya adalah pendeta yang tidak setuju dengan cerita Malin Kundang. Semua orang bilang Malin Kundang adalah cerita yang baik. Karena Malin Kundang bicara tentang anak durhaka. Tapi buat saya Malin Kundang adalah cerita tentang anak durhaka dan ibu penjahat. Kenapa saya bilang anak durhaka dan ibu penjahat? Anaknya memang salah. Tetapi seorang ibu tidak boleh mengutuk siapapun. Karena intinya hidup kita berharga dan di dalam diri kita ada Roh Allah.
Daud disakiti oleh orang tuanya, ditinggal oleh orang tuanya sampai dia bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Daud berkata, Tuhan menyambut aku. Makanya Daud bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Orang-orang hebat bukanlah orang-orang yang tidak punya kekurangan. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang apa? Bukan tidak punya kekurangan. Orang-orang hebat adalah orang-orang yang apa? Bukan tidak punya kekurangan. Orang-orang hebat adalah orang-orang biasa. Tapi menyadari di dalam dirinya ada roh Allah. Dan hidupnya berharga bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dikatakan, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarkan hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka kau akan hidup. Mungkin pernyataan saya sedikit keras. Orang tua jangan mau dipakai setan untuk menghina dan mengutuk anak-anakmu. Orang tua harus dipakai roh Tuhan untuk selalu memberi kekuatan kepada anak-anak saudara. Jangan pernah ucapkan hal negatif. Meskipun anakmu mungkin malas, gak usah kau bilang, anak malas nanti jadi tukang beca, gak perlu. Cukup bilang, nak, kamu anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat hidup kamu. Kalau kamu rajin belajar, perkara dahsyat akan Tuhan sediakan bagimu. Saudara mungkin menatap saya sambil menangis dan berkata, tapi pendeta orang tua saya gak begitu. Pendeta saya tiap hari dikutukin oleh orang tua saya. Walaupun orang tua saudara menyampaikan kutuk, putar di otak saudara bahwa berkat Tuhan yang turun dalam hidup saudara. Karena Alkitab saya bilang, Allah merubah kutuk menjadi berkat buat kita. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus. Di otak kalian harus ada switcher. Harus ada apa? Switcher. Makian negatif, bulian negatif, saudara putar. Karena saudara sadar hidup saya berharga. Dan di dalam diri saya ada roh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 5 bilang, perolehlah hikmat. Perolehlah pengertian. Jangan lupa. Dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Siapa yang ngomong ini? Ayah, ibunya, orang tuanya. Waktu dia masih tinggal di rumah. Dikatakan selanjutnya. Janganlah meninggalkan hikmat itu. Maka engkau akan apa? Dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan apa? Dijaganya. Kalau kita simpan firman Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita simpan firman Tuhan, kita dijaga oleh firman Tuhan. Kalian orang-orang hebat. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, saya orang hebat. Kenapa engkau hebat? Karena ada Yesus di dalam diri saudara. Kenapa kau hebat? Karena Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saudara. Saya nggak mau tahu engkau berasal dari keluarga miskin. Saya nggak mau tahu engkau berasal dari keluarga broken home. Saya nggak mau tahu papa mamamu bercerai. Saya nggak mau tahu siapa orang tuamu. Tapi yang saya tahu roh Allah di dalam diri saudara. Hal-hal luar biasa akan Tuhan kerjakan buat hidup saudara. Setan marah sekali tahu rencana Tuhan dalam hidup saudara. Setan mau buat apa saja untuk menghancurkan orang-orang muda. Dia mau bikin kau pacaran dengan orang tidak seiman. Dia mau bikin kau melakukan hubungan seks sebelum nikah. Dia mau buat pikiranmu penuh dengan onani, masturbasi. Dia mau biarkan engkau tonton tayangan-tayangan cabul. Dia mulai membawa engkau minum alkohol, narkoba, rokok, segala sesuatunya. Tapi hari ini saya mau bilang, di dalam dirimu ada roh Allah. Dan Allah punya rancangan yang dahsyat dan luar biasa buat hidup saudara. Saya nggak mau tahu, saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta saya pernah menggugurkan kandungan. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta saya pernah melakukan dosa LGBT. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta saya pernah terlibat dengan obat terlarang. Saya tidak mau tahu apa yang pernah terjadi dalam hidup saudara. Yang saya tahu di dalam diri saudara roh Allah. Dan Tuhan membuat hidupmu dahsyat dan luar biasa. Katakan bersama saya, hidup saya luar biasa. Di dalam diri saya ada roh Allah. Hidup saya berharga. Amin. Selanjutnya permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah apa? Pengertian. Junjunglah dia, maka kau akan ditinggikannya. Kau akan dijadikan terhormat apabila kau memeluknya. Dari awalnya hidupmu dahsyat. Daud menjalani hidup yang sukar. Tapi Daud bilang, kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Kuncinya bukan hidupku dahsyat atau tidak. Kuncinya kita menyadari atau tidak. Saya tidak mau lagi ada anak muda yang bilang, ya saya masih muda pendeta, saya banyak gagal pendeta, saya banyak kekurangan. Jangan. Setiap kali saudara bangun pagi, saudara bilang, Tuhan terima kasih, hidup saya berharga dan di dalam diri saya ada Roh Allah. Siapapun yang bilang tentang saudara, engkau bodoh, engkau biasa, engkau gak mungkin bisa. Saya mau bilang bersama Yesus kau pasti bisa. Kepalkan tangan kanan saudara, bilang bersama Yesus saya pasti bisa. Kau bisa jadi dokter? Bilang bersama Yesus saya bisa. Kau bisa jadi jenderal? Bersama Yesus saya bisa. Kau bisa jadi pengusaha hebat? Kau bisa jadi bupati? Kau bisa jadi gubernur? Kau bisa jadi menteri? Saya mau bilang bersama Yesus saya pasti bisa. Berikan tepuk tangan dia beri. Lihat selanjutnya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu, hai anakku. Dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Sama-sama bilang sama saya, teachable spirit. Di dalam dirimu ada potensi ilahi. Dan saya mau ini sudah tertanam. Karena saya tahu hidupmu keras. Tidak ada masa yang lebih keras daripada masa anak-adik muda sekarang. Orang menyebutnya Gen Z lah, Gen Alpha lah, apalah segala macam lah. Karena memang hidup yang kalian jalani keras. Orang bilang sandwich generation. Generasi yang dapat tekanan. Dapat tekanan dari rumah. Dapat tekanan dari sekolah. Dapat tekanan dari kehidupan. Tetapi ada tangan Tuhan yang memberkati dan melakukan perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Nah, saya coba pelajari. Iblis di akhir zaman ini, klik. Nah, saudara perhatikan. Om Gilbert tulis gini, iblis di akhir zaman ini sedang melepaskan spirit of division and spirit of rebellion. Setan sedang melepaskan dari neraka. Karena the devil knows his time is up. Setan tahu bahwa waktunya habis. Bahasa Om Gilbert bilang, setan sedang melakukan serangan gila-gilaan. Setan sedang melakukan serangan apa? Makanya kita untuk Tuhan Yesus harus lebih gila-gilaan. Yang bilang amin ada 3 lagi cuman. Makanya untuk Tuhan Yesus kita harus gila-gilaan. Om Gilbert senang lihat kalian tadi memuji menyembah Tuhan. Kalian lompat. Wah. Masih ada yang kesangkut gak di atas? Om Gilbert takut pas pulang, tolong. Tersangkut di atas. Itu kalau orang biasa tuh lihat gitu dia bilang, ini gereja apa sih ini, diskotik pindah ke gereja. Mendingan diskotik pindah ke gereja daripada orang gereja pindah ke diskotik. Terus gerejanya kosong, saudara-saudara. Yang penting kenapa kita melompat, karena Tuhan itu baik. Karena setan sedang melakukan serangan gila-gilaan di akhir zaman. Why? He knows his time is up. Karena itu ada 2 roh besar yang iblis lepaskan. Yang saya sebut the last attack. Atau serangan terakhir setan. Yang pertama the spirit of division. Perpecahan. Karena di mana ada kesatuan, di situ ada kenyamanan dan kesejukan. Di mana ada kesatuan, di situ ada apa? Rumah tangga yang bersatu, sejuk dan nyaman.
Komunitas yang bersatu, sejuk dan nyaman. Gereja yang bersatu, sejuk dan nyaman. Tetapi sekarang yang dia buat spirit of division. Dengan apa? Dengan competition. Dalam keluarga sudah tidak lagi kebersamaan. Karena semua sedang sibuk dengan competition. Orang tua kalian sedang kompetisi dengan orang tua yang lain. Tetangga mobilnya apa tuh sekarang? Oh, begitu. Competition mengakibatkan orang-orang capek. Orang apa saudara? Capek. Anak muda sekarang sedang competition. Saya harus lebih kaya dari dia, handphone saya harus lebih bagus dari dia, kemampuan main game saya harus lebih baik dari dia, nilai hasil saya harus lebih baik dari dia. Saya mau beritahu di dalam Kristus kita hanya melakukan yang terbaik yang kita bisa. Kalau orang lain lebih baik dari kita nggak apa-apa, karena kita berharga karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. In Jesus there is no competition at all. Di dalam Yesus tidak ada kompetisi, di dalam Yesus yang ada ucapan syukur. Ada orang lebih hebat dari kita, kita bersyukur. Ada orang lebih cantik dari kita, kita bersyukur. Betul? Orang sekarang, si itu cantik banget. Ya sih, tapi kalau menurut gue dia perek deh. Kita tuh gak bisa akui kalau orang lain lebih hebat dari kita. Spirit of division. Dimulai dari apa? Kompetisi. Ujung-ujungnya membuat orang jadi capek. Sorry untuk bilang ini. Banyak anak muda lagi capek. Banyak pelayan-pelayan Tuhan di gereja lagi jenuh, lagi capek. Kenapa? Karena competition. Yang iblis mau adalah the spirit of division. Karena orang capek ujung-ujungnya cepat tersinggung. Orang capek ujung-ujungnya apa? Cepat tersinggung. Orang capek ujung-ujungnya suka mengkritik orang. Orang capek ujung-ujungnya gak bisa nyaman dalam hidupnya. Orang capek ujung-ujungnya hanya melihat segala sesuatu dari sudut negatifnya. Karena dirinya lagi capek. Dan itu yang sedang setan mainkan di akhir zaman. Yang kedua, yang saya sebut the last attack of the devil, adalah spirit of rebellion. Dan ini berhubungan. Karena kompetisi, karena capek. Karena perpecahan, karena kejenuhan. Akhirnya ada jiwa pemberontak. Kita lebih cepat mendengar yang negatif. Akhirnya kita percaya Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara terbanyak itulah suara yang harus saya ikuti. Tetapi orang kalau jiwanya tenang, orang kalau jiwanya nyaman, dia berkata seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Karena dia mengerti betul, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya nggak harus ikut suara terbanyak. Zaman sekarang zaman post-truth. Apa itu zaman post-truth? Zaman post-truth adalah zaman framing. Orang berbuat baik sekalipun, kalau di framing jahat, pasti jadi jahat. Semua orang benci dia. Dan itulah yang sedang dibuat oleh orang sekarang. Kalau engkau tidak minum alkohol, kalau engkau tidak nge-vape, kalau engkau tidak pacaran, raba sana, raba sini, pencet sana, pencet sini. Kau pikir bel ke apa itu? Cewek-cewek yang ada di sini harus punya prinsip. Amin ke apa ke orang ngomong. Cewek-cewek di sini harus punya prinsip. Jangan engkau dapat sembarang laki-laki. Engkau harus dapat laki-laki yang Tuhan kasih sama saudara.
Siapa cewek yang mau dapat pria yang Tuhan kasih buat dia? Yang Tuhan kasih pasti yang terbaik. Semua cewek-cewek bilang yang Tuhan kasih pasti yang terbaik. Sekarang Om Gilbert mau tanya sama cewek-cewek. Yang Tuhan kasih akan raba-raba kamu enggak? Setan itu yang kasih itu. Yang suka raba-raba siapa? Setan. Yang Tuhan kasih pasti akan membuat hidupmu semakin berharga. Gak ngajarin kamu nge-vape, gak ngajarin kamu bacaan cabul, gak ngajarin kamu nonton tayangan cabul, gak akan merusak hidup kamu. Laki-laki itu dia harus menjadi pagar buat wanita. Laki-laki harus menjadi apa? Kalau pagar makan tanaman, dia bukan pagar, kambing. Jadi kalau ada cowok raba-raba, saudara bilang sama dia, mbe. Ya, cewek-cewek harus punya. Siapa cewek-cewek yang mau punya prinsip? Biarin dapatnya agak lama, tapi sekali dapat itu yang dari Tuhan buat kamu. Jadi kalau ada cowok mulai ngeraba-raba kamu, pegang jidatnya. Dalam nama Yesus setan perzinahan keluar. Setuju? Jangan ketawa kalau Om Gilbert ngomong. Setuju? Kamu lebih dihargai dengan cara seperti itu. Jangan banting harga kayak di Alfamart itu ada apa tuh? Barang murah. Bukan ada di Alfamart itu pojok murah apa tuh? Tebus murah, tebus murah. Saya belanja di Alfamart dikasih tahu, Pak, mau tebus murahnya. Kenapa? Ya ini biasanya 5.000 jadi 3.000. Lu mau begitu? Ini dia nih cewek tebus murah nih. Buy one get one free. Kamu anak raja bos. Kamu anak raja bos. Anak presiden aja bos. Bisa sewa pesawat ke Amerika bos. Tuh baru anak presiden bos. Kita anak raja. Senggol gua pegang jidatnya dalam nama Yesus setan perzinahan keluar. Cowok langsung darah nama Yesus. Darah Yesus. Glory. Kalau sikapmu seperti itu, pria-pria jahanam tidak akan mendekat kepadamu. Hanya yang Tuhan sediakan yang akan datang kepada hidupmu. Lu jangan cuma amin-amin kalau ada pendeta, nggak ada pendeta, aman, rabalah aku. Sorry ya, Om Gilbert kalau ngomong apa adanya. Om Gilbert sayang sama kamu orang. Om Gilbert mau lihat hidup kamu berharga. Cowok-cowok di sini juga jangan kegatalan. Setiap kali kau duduk di samping wanita, ingatlah itu yang akan menjadi ibu dari anak-anakmu satu saat nanti. Jadi setiap kali kau duduk di samping wanita, ingat seperti ibumu. Laki-laki kampungan itu yang suka pegang-pegang, pencet-pencet perempuan. Lu gak pantas pacaran. Lu pantasnya piara ikan koi, pencet tuh koi. Lu mau raba kayak tuh koi terserah. Cowok-cowok di sini kamu anak raja. Jangan rusak perempuan. Kamu kasih kekuatan buat setiap wanita. Karena kalau memang Tuhan yang kirim dia bagimu, satu saat dia akan menjadi mama dari anak-anakmu. Masa engkau mau punya mama dari anak-anakmu yang murahan begitu, bisa dipencet, bisa dipegang. Mungkin gak ada pendeta yang berani ngomong begini. Karena kalau pendeta ngomong begitu orang gak suka. Om Gilbert masa bodoh, orang suka gak suka. Udah keburu viral terus tiap kali. Satu kali Om Gilbert selesai khotbah ada bapak-bapak nangis. Bilang gini,
pendeta tolong doain dong. Saya punya banyak masalah. Saya bilang, Pak, nama Bapak siapa? Bapak saya ketik di Google, nggak ada namanya Pak, coba ketik saya. Banyak. Om Gilbert nggak peduli. Tugas Om Gilbert bukan menyenangkan semua orang. Tugas Om Gilbert nyatakan kebenaran. Kalian mau marah, kalian mau apapun, pokoknya hidup dalam kebenaran. Yang setan mau buat di akhir zaman, the spirit of division dan the spirit of rebellion. Sehingga yang terjadi banyak orang berontak. Artinya dia cuma mau ikutin yang dia suka. Siapa yang mau berhasil di sini? Kalau kalian mau berhasil, Om Gilbert cuma kasih satu syaratnya. Ikuti yang Tuhan suka. Sama-sama bilang, kalau saya mau berhasil, saya harus ikutin yang Tuhan suka. Sama-sama bilang, kalau saya mau berhasil, saya harus ikutin yang Tuhan suka. Siapa yang mau ikutin yang Tuhan suka? Berikan tepuk tangan yang meriah. Seorang pengusaha kah saudara, seorang pedagang kah saudara, seorang mahasiswa kah saudara, seorang pelajar kah saudara, pelajar SD kah, SMP kah, SMA kah, ibu rumah tangga kah, bapak rumah tangga, kalau kita mau berhasil, ikutin yang Yesus suka. Setan buat last attack. Spirit of division and spirit of rebellion. Sehingga di akhir zaman ini orang melakukan apa yang saya suka. Tapi Alkitab saya bilang, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran semuanya ditambahkan dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekarang Om Gilbert simpulkan. Salah satu sifat yang baik yang perlu dimiliki setiap anak-anak Tuhan adalah mau dan bisa diajar. Sama-sama bilang sama saya, mau dan bisa diajar. Ini yang namanya teachable spirit. Om Gilbert berdoa. Adik-adik remaja, adik-adik muda. Tapi sekaligus saya berdoa untuk setiap rumah tangga. Kita harus mau dan bisa diajar. Karena dunia sekarang penuh dengan perpecahan dan pemberontakan. Suami makin kasar, istri makin kepala batu. Anak-anak gak bisa terima segala keadaan. Memang iblis membuat this world become a sandwich. Kita dapat tekanan dari berbagai sisi. Tapi ini yang saya mau bilang, zamannya boleh berubah. Tapi formulanya tetap sama. Ikut yang Yesus mau, menuntun kita pada hal yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Om Gilbert ambil kesimpulan begini. Ada banyak orang sudah bertobat. Tapi persoalannya doesn't have this teachable spirit. Tidak memiliki roh yang bisa diajar. Apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa. Adik-adik muda sekalian, kalian masih muda. Iblis pengen sekali kalian penuh dengan luka, penuh kepahitan, penuh kekecewaan hari ini. Ampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Anggaplah semua pendidikan yang keras, jalan-jalan yang keras adalah proses Tuhan untuk menjadikan kita penuh kemuliaan dan kedahsyatan dalam kuasa-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pertanyaannya, kenapa orang tidak mau diajar? Yang pertama karena sombong. Buat dia harga diri lebih penting daripada proses kehidupan. Hari ini Om Gilbert mau tekankan harga diri tidak lebih penting dari proses kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, harga diri tidak lebih penting dari proses kehidupan. Siapa orang-orang sombong? Orang-orang sombong adalah orang yang harga diri lebih penting daripada proses kehidupan.
Masa bodoh saya maju atau tidak maju, yang penting saya nyaman. Sehingga buat dia setiap kritik dan nasihat adalah ancaman. Setiap kritik dan nasihat membuat dia terluka. Alkitab bilang orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya tidak boleh sombong. Sama-sama bilang saya tidak boleh sombong. Saya hidup karena anugerah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, kenapa banyak orang can carrying this teachable spirit, nggak bisa mengenakan roh yang mau diajar. Yang kedua, karena merasa yang mau mengajar saya, yang mau negur saya, yang mau nasihati saya, kan juga belum sempurna. Ada juga banyak kekurangan pendeta. Itu orang-orang gereja juga kadang-kadang munafik semua. Satu kali murid-murid Yesus bertanya, "Guru, bagaimana dengan orang Farisi? Mereka mengajar tapi mereka tidak melakukan." Yesus nggak bilang, kerasukan setan mereka. No. Yesus bilang, turuti pengajarannya, jangan ikuti perbuatannya. Artinya, hidup kita nggak usah kecewa dengan kemunafikan orang. Kita belajar hal-hal yang baik, kita buang hal-hal yang tidak membangun. Artinya, kita harus selalu punya hikmat untuk belajar dari hal-hal yang baik. Iblis mau kita kepahitan. Iblis mau kita luka hati. Tapi Tuhan mau kita berdamai dengan diri sendiri. There is no such perfection in this world. Tidak ada yang namanya kesempurnaan di muka bumi. Kita yang harus memilah. Yang baik kita terima, yang jelek kita buang, sehingga kita makin bertumbuh dalam terang anugerahnya. Yang ketiga, kenapa very hard to carrying this teachable spirit? Yang pertama karena sombong. Yang kedua karena kita merasa yang mau ngajar saya juga belum sempurna. Yang ketiga, karena kita merasa biar Tuhan aja yang ngajar saya. Sama-sama bilang Tuhan pakai orang. Sama-sama bilang Tuhan pakai orang. Tanya sama sebelah saudara, lo orang bukan? Bilang berarti lu bisa dipakai Tuhan untuk ngajar saya. Kita selalu belajar dalam dua hal. Hal-hal yang baik membuat kita bersemangat. Hal-hal yang baik membuat kita, karena hal-hal yang baik membuat kita meneladani. Apa saudara? Hal-hal yang baik membuat kita. Tapi hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mengecewakan juga adalah pelajaran berharga untuk kita meninggalkannya. Jadi gak usah berpikiran biar Tuhan yang ngajar saya. Kata-kata orang yang kasar, kalimat-kalimat orang yang menyedihkan hati, melukai jiwa, adalah pelajaran buat kita. Kalau saya tahu apa artinya sakit, saya jangan menyakiti. Sama-sama bilang sama saya, hidup adalah sebuah pelajaran. Dari hal-hal yang menyakitkan, jangan simpan di hati, belajarlah. Dari hal-hal yang mengecewakan, belajarlah. Karena yang paling penting, bukan apa yang orang ngomongin tentang saudara. Yang paling penting, bagaimana hidupmu menapaki tangga kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kenapa very hard to carrying this teachable spirit? Yang pertama, karena kita sombong. Yang kedua, karena kita merasa yang ngajar saya juga belum beres kok. Yang ketiga, karena kita merasa biar Tuhan aja yang ngajar saya. Dan yang keempat, karena merasa nggak cocok. Sama-sama bilang sama Om Gilbert, hidup bukan soal cocok. Sama-sama bilang hidup bukan soal cocok.
Hidup soal menjadi lebih baik. Amin. Memang enak kalau guru matematikanya asik. Memang enak kalau guru bahasa Indonesianya asik. Tapi nggak selamanya kita bisa menghadapi hidup yang asik. Haruskah kalau guru matematikanya bagus lalu kita dapat nilai bagus. Dan kalau guru matematikanya tidak menyenangkan lalu nilai matematika kita buruk. Yang paling penting bukan apakah saya senang atau tidak senang. Yang paling penting bagaimana saya berhasil. Sama-sama bilang Tuhan beserta saya. Hidup saya berharga. Di dalam diri saya ada Roh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri.